وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang tercantum di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 sampai ayat 15. Yang terjemahannya kurang lebih dalam bahasa Indonesia demikian. Hei manusia, sesungguhnya kamu sedang bekerja menuju kepada Tuhanmu dengan suatu pekerjaan. Maka kamu akan bertemu dengan pekerjaanmu itu. Maka barang siapa diberikan kepadanya catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka ia nanti akan diperhitungkan dengan suatu perhitungan yang gampang dan akan dikembalikan kepada kaumnya, kepada keluarganya yang beriman dalam keadaan senang. Dan barang siapa diberikan kepadanya catatan amal perbuatannya dari belakang punggungnya, maka ia akan berteriak, celaka aku. Dan akan dimasukkan ke dalam api yang menjilat-jilat. Karena sesungguhnya ia dahulu di tengah-tengah kaumnya yang kafir, munafik, musyrik, selalu bersukacita di dunia. Dan dia menyangka bahwa dia tidak akan bertemu dengan Tuhannya, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya itu. Tidak, demi sesungguhnya Tuhannya maha melihat segala amal perbuatannya. Demikianlah terjemahan daripada 10 ayat tersebut. Ketika ayat 6 dari surat ini, yaitu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi, turun, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesannya demikian, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufarikum bihi wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Hei Muhammad, hiduplah kamu sekehendak kamu, tapi ingatlah bahwa kamu itu calon mayit. Kamu itu akan mati. Dan cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai, tapi ingatlah bahwa kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai itu. Dan berbuatlah, beramallah sekehendak kamu. Tetapi ingatlah bahwa semua perbuatan kamu itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, baiklah mari kita telusuri keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan daripada ayat-ayat tersebut dan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu.
Di ayat yang ke-6 dari surat Al-Insyiqaq itu Allah menerangkan bahwa manusia seluruhnya sejagat ini semuanya berada di dalam kegiatan. Ada yang kegiatannya di kepresidenan, ada yang di kementerian, ada itu kalau di eselon, istilahnya eselon pertama dari suatu pemerintahan. Ya. Ada yang kegiatannya itu ya sebagai pegawai, ada yang kegiatannya sebagai tukang, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai tukang kebun, ada yang tukang kayu, tukang batu. Pokoknya semua manusia itu di dalam kegiatan. Ada yang dagang, ada yang saudagar, ada yang pengusaha. Itu namanya al-qadah. Semuanya itu yakdah. Semuanya dalam keadaan bekerja. Tapi semua pekerjaan manusia ini berbeda-beda motivasi yang mewarnainya, ya. Niat yang mewarnainya itu berbeda-beda. Satu sama lain. Ada yang perbedaan niat itu pada garis besarnya terbagi menjadi dua. Yaitu manusia yang bekerja di dunia ini hanya mencari ridho Allah. Ya. Yang dicari itu cuma ridho Allah. Pokoknya kalau nggak diridhoi oleh Allah, dia nggak senang kepada pekerjaan itu. Yang dicari ridho Allah. Jadi pegawai kalau di sana tidak akan mendapatkan ridho Allah, dia melepaskan kepegawaian itu seperti tidak melepaskan apa-apa saja. Kalau yang dicari ridho Allah itu, saya beri contoh umpamanya seperti Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu ketika mau hijrah ke Madinah, menyusul kekasihnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membawa kekayaan yang sudah diringkas menjadi emas. Ada beberapa karung emas yang dimuat di beberapa ekor unta dan dia bawa ke Madinah, ke Yasrib pada waktu itu. Di tengah jalan karena informasi terbetik pada kaum Quraisy, dicegat oleh kaum Quraisy di tengah jalan. Ditawarkan oleh kaum Quraisy kepada Suhaib, Suhaib, kamu mau kemana? Yasrib. Mau menyusul As-Sabi. Mau menyusul Muhammad itu, As-Sabi itu. Faqad tasabba'a an dini qaumihi, ya. Katanya begitu. Dia Sabi katanya itu. Dia sudah tidak mengikuti asas tunggal lagi katanya begitu. Saya akan mengikuti dia. Saya akan menyusul beliau. Apa yang kamu bawa itu? Ditusuk. Karungnya itu ditusuk dengan pedang, dengan tombak. Kerincing keluar dinar gitu. Emas ini. Iya. Seluruh kekayaan saya. Memang Suhaib itu termasuk beberapa orang yang paling kaya di Mekah pada waktu itu. Ini kekayaanmu semua kan kamu bawa menyusul kekasihmu itu. Iya. Kami belum gila Suhaib untuk membiarkan kamu demikian itu. Kamu boleh pilih salah satu di antara tiga. Satu, kamu tinggal tetap bersama kita di Mekah sebagai orang kaya seperti biasa, hidup enak, tentram, gitu. Mapan, istilah sekarang mapan, establish. Ya. Dengan seluruh kekayaanmu tidak akan kami ganggu sepeser pun. Kami lindungi kekayaanmu. Atau kalau kamu masih tetap menekat mau berangkat ke Yasrib, ya tinggalkan seluruh kekayaanmu itu untuk kami. Ya. Untamu, emasmu, seluruhnya itu kamu tinggalkan. Dan kamu boleh berangkat dengan pakaianmu yang kamu pakai, jalan kaki. Kalau kamu tidak mau pilih salah satu di antara yang dua ini, kami bunuh kamu di sini juga. Ya. Kamu boleh pilih salah satu di antara tiga itu. Pilih mati, atau pilih meninggalkan seluruh kekayaan untuk berangkat menyusul kekasihmu itu, As-Sabi. Ya.
Atau kamu tinggal bersama kami seperti biasa menjadi orang kaya, bersenang-senang dengan kami, ya, mendem-mendem dengan kami, ya, foya-foya dengan kami, zina-zina dengan kami, pesta-pesta dengan kami, ya, minum-minum dengan kami seperti biasa. Suhaib tersenyum pada waktu itu. Jadi, kalau saya tinggalkan seluruh kekayaan ini, Tuhan akan biarkan saya berangkat ke Yatsrib menyusul kekasih saya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya pilih itu. Dia berangkat, terjadi apa-apa pada dirinya, padahal seluruh kekayaannya tersita. Kenapa? Karena dia mencari ridho Allah. Belum sampai di Madinah, ayat sudah turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardawatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ya. Ujiannya sudah turun sebelum Suhaib sampai di Yatsrib. Ya. Ada sebagian manusia yang membeli dirinya dengan harga yang mahal karena hendak mencari ridho Allah. Apa sekarang bukan terbalik, saudara-saudara sekalian, ya? Di ajlid dinar, ya, mengorbankan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya hanya dengan beberapa rupiah saja, ya. Gaji 100.000 rupiah setiap bulan dijualnya keyakinan seluruhnya. Pun kulon derek penjenengan pokoknya 100 saya mendak sasi. Bukan tidak begitu sekarang ini. Bukan terbalik. Begitu besarnya penilaian manusia kepada dunia ini, sehingga lupa kepada akhiratnya, padahal jalannya menuju akhirat. Huwa yakdah, innama huwa yakdahu ila rabbihi. Ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika. Ila rabbikanya ini dilupakan. Dilupakan. Nah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak yang kami hormati, jadi kalau kita tinjau daripada nawaitu manusia di dalam mewarnai semua kegiatannya di dunia ini, itu terbagi pada garis besarnya menjadi dua. Satu, orang yang sengaja di dalam hidupnya itu yang dicari hanya ridho Allah saja. Yang penting saya diridhoi oleh Allah. Jadi dokter diridhoi oleh Allah. Jadi insinyur diridhoi oleh Allah. Jadi pedagang diridhoi oleh Allah. Jadi apapun diridhoi oleh Allah. Jadi ridho Allah itu menjadi pekerjaan pokoknya. Menjadi tujuan dasarnya. Yang lain-lain itu hanya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor 1, al-awwalu wal akhiru mardotillah. Yang dicari ridho Allah. Itu sebagian manusia memang mewarnai semua kegiatannya itu seperti itu. Entah jumlahnya tinggal berapa di dunia orang yang demikian itu. Kalau di Surabaya, wallahu alam tinggal berapa itu.